Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Mamonto dari kelas 1B. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas 2 tentang Ganevo. Ganevo berakar pada semangat anti-imperialisme dan anti-neokalisme, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Soekarno saat itu. Ganevo pertama diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1963 dan diikuti oleh lebih dari 50 negara. Diikuti oleh banyak negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Ganevo menjadi bukti dukungan terhadap kebijakan non-blok dan persatuan negara-negara berkembang. Ganevo yang kedua diadakan di Kairo tahun 1967, namun partisipasinya jauh berkurang. Setelah itu Ganevo tidak lagi diselenggarakan karena perubahan arah kebijakan politik Indonesia yang lebih condong ke barat dan hubungan yang lebih baik dengan IOC. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas yang ketiga tentang kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan kebutuhan zaman, mulai dari pendidikan karakter pasca kemerdekaan hingga kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada siswa dan guru. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh konteks sosial politik, dari Rencana Pelajaran 1947 hingga kurikulum merdeka yang lebih adaptif dan fokus pada minat siswa. Setiap kurikulum hadir dengan tantangan, mulai dari beban administratif bagi guru hingga adaptasi metode pembelajaran modern. Evolusi kurikulum bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada inovasi metode belajar yang lebih praktis dan relevan. Kritik utama terhadap kurikulum adalah kurangnya kesiapan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Namun kurikulum merdeka membawa arah baru yang lebih fleksibel dan kompetensi berbasis. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas yang keempat tentang pengertian tujuan dan ruangan lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, dan gaya hidup aktif. Pendidikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial siswa melalui berbagai aktivitas olahraga dan gerakan. Ruang lingkup pendidikan jasmani mencakup gerakan dasar, permainan dan olahraga, kebugaran jasmani, dan kesehatan, dan juga mencakup berbagai aspek yaitu aktivitas fisik dan olahraga, pengembangan kebugaran jasmani, pendidikan kesehatan, dan aktivitas rekreatif. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas yang terakhir tentang Undang-Undang Pendidikan Jasmani. Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian dari kurikulum untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek fisik dan kesehatan. Undang-undang ini menegaskan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan jasmani yang memadai, metode pembelajaran serta evaluasi keterampilan fisik siswa guna mencapai kesehatan optimal dan kompetensi fisik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dengan penyesuaian kegiatan fisik yang sesuai untuk memastikan setiap siswa memperoleh pendidikan jasmani yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.